warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih? Anak-anak, berjumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Fitriah. Kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 1, Bumiku. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa hindari COVID-19 dengan protokol 5M. Membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan pakai sabun. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kira-kira ada yang penasaran nggak nih? Rotasi bumi dan akibatnya. Setelah kalian menyimak video ini, kalian akan dapat memahami apa saja sih akibat dari rotasi bumi. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah kamu mengapa matahari bisa terbit di sebelah timur dan matahari bisa terbenam di sebelah barat? Apakah matahari itu mengelilingi bumi? Benar tidak ya? Kita lihat jawabannya. Sebenarnya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang berputar pada porosnya atau berotasi dari arah barat ke arah timur. Ketika kalian perhatikan, matahari bergerak dari arah timur menuju ke arah barat, itu bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi kita yang berputar pada porosnya. Sehingga bumi kita mengalami siang hari dan malam hari. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Bumi berputar juga memiliki waktu. Berapa lama ya? Ada yang tahu nggak nih? Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi disebut juga kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Bumi berputar pada porosnya memerlukan waktu berapa tadi? 24 jam atau 1 hari. Sekarang coba perhatikan terjadinya siang dan malam. Pada gambar tersebut terlihat bahwa bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang hari, dan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam hari. Pergantian siang dan malam merupakan salah satu akibat adanya rotasi bumi. Selain itu, masih banyak lagi akibat dari rotasi bumi. Peristiwa akibat rotasi bumi: 1. Gerak semu harian matahari. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Terjadinya perubahan arah angin. 4. Terjadinya perbedaan waktu. Kemudian kita akan belajar pembagian waktu di Indonesia. Coba kalian perhatikan sebuah globe. Pada globe pasti terdapat 2 garis, yaitu garis lintang dan kedua garis bujur. Apa sih bedanya? Yang mana sih garis lintang dan yang mana garis bujur? Coba kita akan pelajari bersama-sama. Pertama, garis lintang. Garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Garis lintang itu menjadi pedoman dalam pembagian iklim di seluruh dunia. Sedangkan garis bujur, garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu barat dan timur. Inilah garisnya, garis bujur. Yang bagian yang dibagi adalah bagian bumi barat dan timur. Garis bujur itu berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia.
Sehingga antara Indonesia, Singapura, Amerika, Afrika memiliki perbedaan waktu meskipun dalam satu waktu yang sama. Kota Greenwich lah di Inggris dijadikan penentu waktu internasional karena terletak pada titik 0 derajat garis bujur barat dan bujur timur. Kemudian setiap 15 derajat bujur timur memiliki selisih waktu 1 jam. Di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu berdasarkan garis bujur. Ada waktu Indonesia Barat. Kedua, WITA waktu Indonesia bagian tengah. Dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Contohnya, di waktu Indonesia bagian barat pukul 5 pagi. Dan di waktu Indonesia bagian tengah sudah pukul 6 pagi. Dan waktu Indonesia timur sudah pukul 7 pagi. Inilah yang dimaksud adanya perbedaan waktu pada waktu yang sama tapi jamnya berbeda. Jadi anak-anak, selisih antara WIB ke WITA itu 1 jam. Kemudian WIB ke WIT itu 2 jam. Selisihnya setiap 15 derajat itu 1 jam. Lebih cepat mana? Lebih cepat yang dari timur. Contohnya, Andi di Jakarta berangkat sekolah pukul 06.00 WIB. Di waktu yang bersamaan di Denpasar, Bali sudah masuk sekolah, sudah pukul 07.00 WITA. Dan di waktu yang sama pula di Manokwari, Papua, Hasan melakukan sholat duha bersama pukul 8.00 WIT. Agar lebih jelas, mari bersama-sama kita lihat pembagian waktu di Indonesia berdasarkan wilayahnya. Di waktu Indonesia Barat meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Waktu Indonesia Tengah ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Waktu Indonesia bagian timur ada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau di sekitarnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Semoga anak-anak dapat menerima informasi yang Bu Guru sampaikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.